pondok itu adalah lapangan perjuangan, lapangan pendidikan, dan lapangan keikhlasan, yang dimana di dalamnya dari kiainya, gurunya, asatidnya, dan para santrinya dituntut untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya agar proses mengajar berjalan dengan lancar. Seorang kiai memberikan rasa ikhlasnya, ilmunya kepada para santrinya, dan santrinya pun juga ikhlas menerima itu. Alhamdulillah, pondok kita yang kita cintai ini, Pondok Khosinatul Abrar di Balen, sudah berusia hampir lebih dari 9 tahun. Dimana ketika pada waktu itu tahun 2012, santri kami hanya sekitar 8 orang, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi 68 santri. Peningkatan ini tidak serta-merta dalam waktu yang sangat singkat, tetapi melewati masa-masa yang panjang, masa-masa transisi dan masa-masa gejolak yang lumayan besar. Bagaimana keikhlasan kiai untuk memberikan ruang gerak pada asatid untuk membantu perkembangan pondok. Di pondok kami syarat untuk naik kelas harus mengikuti tes muhafadzah. Muhafadzah yaitu setoran hafalan kitab salaf sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing. Untuk diniyah hula yaitu ada kitab Sharh Istilahi, Sharh Bugawi, Aqidatul Awam, Sifrul Sinar, dan Hadis Syarifah. Dan untuk kelasani, kitab yang dihafalkan adalah kitab Inqiti dan kitab Maksud. Dan untuk kelas 3 dan kelas 4 yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kami menerapkan 4 sistem metodologi pembelajaran yang pokok. Yang pertama adalah sistem sorogan. Sorogan adalah santri membacakan kitab kuning secara kosongan kepada para guru dan kiai, kemudian guru dan kiai mengoreksi apabila ada kesalahan. Yang kedua adalah sistem bandongan. Bandongan adalah rutinitas Bapak Kiai setiap hari membacakan kitab-kitab yang volumenya lebih tebal seperti Ihya Ulumuddin, tafsir, dan yang lain-lain. Kemudian para santri mengikuti, memaknai, dan memperhatikan dalam rangka pembelajaran dan tabarukan. Terus yang ketiga adalah sistem talaki. Talaki ini adalah kiai dan para guru membacakan ayat per ayat dari Al-Quran, kemudian santri mengikuti dengan suara yang lantang dan tartil untuk memperbaiki usaha. Yang keempat adalah sistem rohah. Rohah adalah istirahat. Karena kita berada di pondok pesantren, maka istirahat pun akan tetap diisi dengan kajian kitab, yaitu setiap sore para santri membuat halakoh atau lingkaran, kemudian membacakan satu kitab satu persatu secara bergilir hingga hatam. Ketika sudah hatam ganti lagi, dan begitu seterusnya. Selain itu, di pondok kami juga menerapkan sistem muadib, yaitu kakak-kakak santri yang terhitung lebih senior dan mumpuni akan diberikan amanat untuk mengawal dan membimbing adik-adiknya 9 hingga 10 santri, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, membimbing dalam pembelajaran, tata krama, dan yang lain-lain. Di sini muadib sebagai guru, teman, sekaligus kakak bagi adik-adik santri, sehingga dengan terjaganya keharmonisan kiai, guru, muadib, dan santri akan menjadikan santri lebih berdikari dan lebih bahagia tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami mengikuti ekstra program Tahfidzul Quran yang tidak mengesampingkan kitab-kitab salaf yang lain. Insya Allah, dengan disibukannya dengan mengkaji kitab-kitab salaf dan Al-Quran setiap hari akan membawa keberkahan di hari sekarang dan yang akan datang. Jika kita lihat sekarang santri-santri kami, santri-santri kita, ada yang dari Aceh, ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Lampung, ada yang dari Cirebon, Kalimantan, Bojonegoro, Lamongan. Ini adalah salah satu dari calon-calon prajurit Allah yang akan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan keikhlasan di mana.
Pondok adalah ladang amal kita, ladang keikhlasan kita, dan ladang pendidikan, di mana santri-santrinya ikhlas untuk dididik, kiainya ikhlas untuk mendidik, dan para gurunya pun juga ikhlas untuk memberikan yang terbaik untuk pondok. Di sini santri tidak hanya belajar, di sini tidak hanya membaca kitab, tapi santri diberikan penugasan yang tersistem dengan baik yang dibentuk oleh para tim pondok ini. Apa itu tim pondok? Kita memberikan sebuah pelatihan leadership yang tidak langsung diberikan kepada santri. Santri kelas ula, kelas sani, mereka menerima ilmu pendidikan pengarahan yang diberikan oleh kakak kelas mereka kelas 3. Tetapi kelas 3 kita berikan mereka suatu pendidikan yang berupa leadership untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan menjadi muaddim. Jam 7 saya santri sarapan jam 10. Disiplin wara. Muaddim itu adalah sosok pembentuk akhlak yang mulia yang bersentralkan pada ketauladanan akhlak, yang tidak lain adalah suatu sistem yang bagaimana anak kelas 3 dia harus bisa mendidik adik-adik kelasnya, baik dalam kualitas pembacaan mereka dalam kitab Quras ataupun kemampuan mereka dalam menghadapi masalah. Para muadib ini dituntut untuk mengawasi adik-adiknya 24 jam. Bagaimana mereka makan, bagaimana tidurnya mereka, bagaimana pendidikan mereka, sehingga terjadilah transfer antara kiai, guru, muadib, dan santri dengan jalur yang selalu berkesinambungan. Kemudian setelah itu kita berikan kemampuan mereka kesempatan untuk menjadi pengurus-pengurus bagian di kelas 4 nanti. Seperti apa itu? Bagian kebersihan, bagian keamanan, bagian dapur, bagian kantin. Dan semua muadib harus bertanggung jawab kepada para bagian. Kemudian para bagian ini dia akan bertanggung jawab kepala bagian, kepala pondok, dan kepala pondok akan bertanggung jawab kepada kiai. Dengan sistem ini maka akan terjadi rasa tanggung jawab yang besar, yang secara tidak langsung menjadikan santri itu selain dia memiliki ilmu keagamaan, dia juga memiliki ilmu leadership yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Silat itu bukan siapa untuk menjadi pandai berkelahi, tapi silat itu untuk melestarikan budaya kita. Ingat, mencontoh ilmu padi, semakin bersih semakin merunduk. Pondok Pesantren Khazinatul Abror memiliki program beasiswa untuk kuliah ke luar negeri bagi santri-santrinya yang terpilih dan mau mengabdi. Alhamdulillah tahun ini kami berdua adalah santri yang terpilih untuk kuliah di luar negeri. Dan kami berharap semoga tahun ini kami bisa segera berangkat dan juga diberi kelancaran agar bisa cepat lulus dan kembali mengabdi di Pesantren Khazinatul Abror. Jadi pondok kami, Pondok Khazinatul Abror, menekankan keilmuan pada santrinya, keikhlasan pada santrinya, dan pendidikan leadership pada santrinya. Di sini para asatid dan para kiai ikhlas tanpa pamrih untuk mendidik anak-anak. Anak-anak pun ikhlas tanpa pamrih untuk mendidik adik-adik kelasnya, sehingga terciptalah suatu sistem pendidikan
yang saling berkesinambungan, dan suatu sistem pendidikan yang selalu menitik beratkan pada keikhlasan dan leadership itu sendiri. Semoga teriring doa dari kami para asatidz dan para kiai agar santri-santri bisa mengemban pendidikan ini baik formal atau di pondok, sehingga terciptalah sebuah alumni lulusan dari pondok ini yang dia berakhlakul karimah, berilmu tinggi, dan dia siap untuk menjadi pemimpin dan siap untuk dipimpin. Dan sekian dari kami, semoga pondok ini semakin banyak memberikan lulusan dan sumbangsih bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkarakter, bangsa yang memiliki keikhlasan dalam iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sangat bahagia, ceria, dan senang. Kami di sini makannya enak-enak, lezat, dan nikmat.